Bapaknya meninggal, mamanya meninggal, dia yatim piatu sekarang. Nah, inilah mungkin kehadiran kita di sini untuk bisa membantu adik kita. Bukan. Sekarang juga ini. Iya dok. Kan kemarin sudah kami bawa kemarin di Polianti. Iya. Kalau saya ini lebih penting untuk terapi jalan daripada bicara. Tentangnya ini diterapi sambil diberikan. Kalau menurut pengalamanku sih terapi seminggu 2-3 kali sambil. Kalau saya pribadi biasa gue kasih vitamin otak. Jadi bisa dibantu susu biar tambahan 2-3 kali sehari. Jadi pasien ini adalah anak umur 14 tahun, saat ini tidak bisa berjalan dan sejak lahir tidak bisa berjalan. Jadi diawali oleh adanya kejang sebelum usia 1 tahun. Dengan kondisi saat ini kita diagnosis sebagai cerebral palsy. Kita sementara saat ini kunjungi dengan dokter puskesmasnya dari Dr. Ulfi, kemudian bersama dengan kepala puskesmas dari yang wilayah kerjanya dan ibu asisten 1 dari Kabupaten Polewali Mandar. Jadi rencana insya Allah kita akan tangani di Rumah Sakit Haji Andi Depok Polewali Mandar. Insya Allah kita akan lakukan terapi, direncanakan mungkin seminggu 2-3 kali, dan insya Allah kita akan bantu dengan tambahan makanan, susu, dan pemberian vitamin otak. Terapi seperti apa itu? Jadi insya Allah kita rencanakan untuk dilakukan terapi fisik. Yang target pertama adalah anak ini kita bisa harapkan untuk bisa duduk tegak dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai berdiri dan berjalan. Amin. Kalau untuk terapinya sendiri itu Pak, berapa lama biasanya? Apakah ada potensi untuk bisa kembali normal atau seperti apa Pak? Untuk target biasanya kita harapkan akan bisa mudah-mudahan dalam 6 bulan insya Allah. Tapi itu semua tergantung respon pasien. Setiap pasien itu berbeda responnya. Ada yang bagus responnya dan ada yang tidak. Jadi kita sebagai dokter itu hanya berusaha, ya tentu saja hasil bukan dari kita, tentu saja dari Tuhan. Kalau bentuk terapinya sendiri seperti apa yang dilakukan? Apakah anak ini yang harus ke rumah sakit Pak, atau memang ada jemput bola terapi di rumah? Jadi terapi biasanya kita lakukan di rumah sakit karena terapi fisik yang biasa kita sebut sebagai rehabilitasi medik itu membutuhkan alat-alat. Yang alat-alat itu tentu saja tersedianya di rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya kan Pak PJ sudah melakukan kunjungan ya. Cuman mungkin hari ini adalah kita lebih terintegrasi karena sebenarnya ada komunitas ya yang kita bentuk, yaitu orang tua asuh ya. Jadi ada dari ini lengkap sih, hadir juga di sini ada Ibu Iwapi juga lagi di jalan. Ini dari perbankan juga ada, dari BNI, terus kemudian dari kampus ya, Akpar YPP Wonomulyo, terus kemudian dari dari Iwapi juga ada. Jadi kita hadir di sini adalah memberi support kepada anak kita, apa yang kita bisa bantu insya Allah. Karena tadi dokter bilang ada beberapa tentunya obat ya yang tentunya untuk bisa maksimal dia membutuhkan obat-obat yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, inilah mungkin kehadiran kita di sini untuk bisa membantu adik kita. Tadi dokter saya sih yakin ya, mudah-mudahan ini bisa sembuh dan bisa kembali, bisa normal, dan dia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa yang memang harus sewajarnya dia dapatkan. Ya, jadi tentu support ya, tentu kerjasama kami di sini, tentunya kami sangat support karena Dr. Asrul ini kan Ketua Asosiasi Dokter Anak di Sulawesi Barat ya. Ada komunitasnya dan tentunya lewat ilmu-ilmu yang dimiliki dengan tentunya dokter-dokter, ada Ibu Kapus ya. Tentunya dari sini kita ingin sama-sama ingin membantu supaya anak kita ini bisa betul-betul tertangani dengan baik dan dia bisa sembuh ya. Makanya sekarang dengan adanya stunting, program stunting kan sebenarnya itu ya dok ya, supaya tidak terjadi seperti ini ya. Dia bisa tertangani lah, dia bisa tertangani sampai jangan sampai lumpuh layu ya, seperti itu. Ini sapi. Kalau mau makan dipanggil saya mak.
Akang. Terus penyakit yang dideritanya itu Bu, artinya penyakit apa Bu? Apa yang menjadi kendala? Dia sakit apa? Ya bilang Miki lumpulayu. Artinya kondisi hari ini Bu, si sapi ini tidak bisa jalan ya, tidak bisa bergerak terus. Tidak bisa jalan. Iya, duduk saja baring begitu, tapi dijagai. Jadi kalau misalkan Bu, si sapi mau buang air atau seperti apa, maka dipapa sampai ke WC atau mungkin dibersihkan di tempat tidurnya. Diangkat di sini kursi, dibersihkan di situ, pakai pampres. Kalau kondisi si sapi ini Bu, seperti ini sudah berapa lama penyakit yang diderita si sapi ini? Mulai 7 bulan sampai sekarang. Dalam prosesnya itu Bu, sejak 7 bulan itu sampai sekarang memang kondisi seperti ini atau mungkin gejalanya agak membaik atau justru malah menurun Bu, kalau menurut Ibu? Tidak menurun nih, begini nih terus. Kalau orang tua si sapi sendiri Bu di mana? Dia sudah Bapaknya? meninggal. Mamanya sudah meninggal. Iya, keduanya. Dia bapaknya meninggal, mamanya meninggal, dia yatim piatu sekarang. Kalau kita Ibu di sini berperan sebagai apa? Tante atau apa? Tantenya. Dan memang tinggal di rumah ini atau seperti apa? Tinggal di sini. Sama-sama dengan anak-anak. Ya, Iya, pemerintah hari ini Iya. aja untuk membantu si penyembuhan dari si sapi ya, iya. untuk perobatannya. Iya.